Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Masyarakat muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian terbesar bagi manusia adalah harta. Harta bisa memberikan maslahah kepada manusia atau memberikan kebaikan kepada manusia. Ni'mal mal lis-shalih. Harta itu akan memberikan kebaikan, beri nikmat kalau digunakan atau dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Tentu sebaliknya akan memberikan mudarat kalau harta itu digunakan atau dikendalikan oleh orang-orang yang jahat dalam pandangan agama. Apa itu harta yang bahagia? Dari sisi pengertian, harta disebut juga al-awwal, artinya condong atau cenderung. Maksudnya di sini semua orang condong yang namanya harta, gitu. Dia agak tahu napo telah warampara, napo gimana telah warampara. Nah, ini berbahagia. Harta bisa menjadi kebaikan, bisa juga menjadi fitnah dalam kehidupan manusia. Oleh itu bagaimana sebenarnya konsep harta dalam Islam, sehingga kita bisa menjadikan harta ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menjadi jalan selamat dalam kehidupan dunia kita, apalagi kehidupan akhirat. Yang pertama berbahagia bahwa sebenarnya pemilik mutlak yang namanya harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menguasai apa yang di langit dan apa di bumi. Wa anfiqu ma ja'alnakum mustakhlifina fi. Infakkanlah sebagian harta yang merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kau kuasai harta itu. Karena memang kita manusia ini lahir di bumi ini, di dunia ini tidak membawa sedikit pun harta. Ya, tidak ada di antara kita ini waktu lahir langsung membawa uang, ya, membawa rumah dan sebagainya. Ya, semuanya kosong, gitu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir di muka bumi ini dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak memiliki sesuatu, dan juga akan meninggalkan dunia ini tidak membawa sesuatu. Sebenarnya kata Rasulullah, tak kala cucu ada itu meninggal dunia, maka ada 3 yang mengantarkannya ke kuburan. Ya, teluh, ya, mengantar akil ke kuburannya. Agar tama hartanya, ke mobilnya, mungkin perangkat-perangkat yang bisa membantu sampai ke kuburan.
Al-mal. Yang kedua adalah keluarga kita yang akan mengantarkan ke kuburan. Istri kita mungkin, suami kita, atau saudara kita, handai tulang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah amal-amal kita. Dua di antara tiga yang berbahagia akan kembali, yaitu harta dan keluarga akan kembali. Yang bersama kita adalah amal-amal kita. Apa kita amal buruk atau amal kebaikan? Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa di sisi manusia berupa harta, keluarga, simbol-simbol dunia ini semuanya akan ditinggalkan, kecuali yang baqa di jalan Allah, itulah amal-amal soleh kita. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Masyidikumullah. Sekarang bagaimana status harta yang kita miliki sekarang di dunia ini? Ya. Apa status harta yang kita miliki sekarang di dunia ini? Yang masih dalam genggaman kita jangan bahagia. Yang pertama adalah dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annama awwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah, ujian. Ya. Apa kita nih harta anak itu bisa menjadi sumber kebaikan atau sebaliknya? Ya. Jadi ujian bagi kita jadi bahagia. Apakah harta yang kita miliki sekarang, yang kita kuasai, bisa memberikan maslahah, manfaat untuk agama kita, menjadi jalan untuk kebaikan, jalan akhirat kita, atau sebaliknya? Begitu keturunan kita. Wajar bahagia nanti di akhirat, sebelum bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti, tak kamu dikumpulkan semua di padang mahsyar, dia harus menjawab dulu 4 persoalan. Ya. Apa persoalan harus dia jawab jangan bahagia? Salah satu di antaranya adalah mimmalihi bin ainak tasaba wa fima anfaqahu. Hartanya, dengan cara bagaimana dia mendapatkan harta itu dan di mana dia gunakan, insyaallah. Jadi belajar bahagia. Jadi oleh itu kita dengan Islam ini perlu belajar juga memang namanya fikih muamalah, supaya tahu mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga kita bisa selamat dari sumber-sumber harta yang tidak jelas secara bahagia. Karena dalam Islam kata Rasulullah, al halalu bayyinu wal haram bayyinu wa bainahumal umuri al mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas juga. Di antaranya itu ada yang abu-abu, ya. Ada yang samar-samar. Dan itu hanya bisa diketahui oleh yang punya pengetahuan jalan bahagia. Nah ini perlu kita hati-hati bahwa harta adalah amanah dari Subhanahu wa taala yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah yang kedua jalan bahagia, satu harta yang kita miliki itu adalah perhiasan dunia. Ya. Jadi namanya harta itu perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Jadi harta yang bahagia itu orang-orangnya, anak keturunan kita adalah perhiasan. Yang namanya perhiasan, semua orang suka itu perhiasan. Tidak ada suka namanya perhiasan yang bahagia. Apalagi kalau perempuan. Karena juga perempuan bagi dia perhiasan. Ya. Dalam juga Al-Quran dijelaskan, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir dan seterusnya. Allah SWT menjadikan indah pandangan manusia yang namanya wanita. Ya. Itu memang sengaja dibuat oleh Subhanahu wa taala, wanita itu indah di dalam pandangan. Ya, apa hikmahnya kira-kira itu kalau kenapa itu wanita diperindah oleh Allah? Ya kalau tidak indah tidak ada semangat untuk menikah jar bahagia. Ya. Jadi itu juga hikmahnya kenapa wanita itu diperindah oleh Allah, dia cantik, dia perhiasan, supaya kita laki-laki tertarik kepada lawan jenis, sehingga terjadi namanya cinta. Dan cinta itu bisa menghasilkan keturunan. Ya. Nah, bahkan Rasul mengatakan ad-dunya mata wa khairu mataya al-mar'atul salih. Dunia perhiasan dan sebaik perhiasanlah wanita solehah. Nah, maka ibu-ibu kalau mau jadi perhiasan terbaik, mau jadi intan berlian di dunia dan di akhirat, maka jadilah wanita solehah insyaallah.
Jadi perhiasan. Maka hati-hati dengan perhiasan itu, karena perhiasan juga banyak yang menipu cara bahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga cara bahagia bahwa harta adalah ujian dalam kehidupan manusia. Harta adalah ujian. Kenapa ujiannya bahagia? Banyak di antara manusia tidak lolos kalau diuji dengan harta. Ya. Dulu ada cerita namanya Sa'labah ya. Mungkin sudah kita tahu, karena diuji dengan kemiskinan, dia tidak tahan dengan kemiskinan. Sehingga minta, ya Rasul doakan saya supaya bisa kaya. Bisa kaya raya ya Rasul. Jangan nih, cukup itu karena kau tidak bisa menguasai harta itu. Tidak ya Rasul, saya akan bisa itu. Ya, sehingga singkat cerita diberikan kekayaan oleh Allah. Ternaknya berkembang, dia tidak bisa ngurus lagi. Sehingga lupa juga sholat, atau sholatnya sudah banyak ketinggalan dan lupa cara bahagia. Ya. Cara bahagia ini ujian bagi manusia. Pertama, bisa kita habis waktu kita hanya mengurus harta kita, sehingga tidak punya kesempatan untuk melakukan ketaatan. Ujian kedua, cara bahagia bisa sumbernya tidak jelas. Apalagi dengan sekarang ini orang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Nauzubillah. Nah, apalagi kalau masyarakat kita juga banyak tidak paham bagaimana itu bisnis syariah, usaha yang syariah. Nauzubillah gitu. Ini semua campur-campur aja bahagia. Tidak bilang kembali mana yang haram, mana yang halal jangan bahagia. Ya. Sebab padahal Al-Quran Allah Subhanahu menegaskan, ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, ambillah, makanlah, usahalah yang hal dan baik. Ya. Ini yang sekarang ini jadi masalah kita dalam usaha dalam bisnis. Ya. Apalagi dengan sekarang ini era permasalahan banyak masalah ekonomi cara bahagia. Ya. Banyak orang tidak punya pekerjaan, susah mencari pendapatan. Ya, sehingga mengatakan yang haram sesuai, apalagi yang halal. Nauzubillah. Nah ini tentu bagi kita jadi pelajaran bagi kita bagaimana supaya hati-hati tentang harta ini. Jangan sampai kita terjebak tentang sumber-sumber pendapatan kita bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat cara bahagia bahwa dalam Islam harta itu bukan tujuan. Ya. Kita tidak larang dalam Islam mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak larang. Yang penting tadi caranya yang benar. Tapi ingat, dalam Islam harta bukan tujuan. Dia hanya sebagai sarana ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sarana beribadah pada Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam hampir semua ibadah itu, terutama ibadah pokok jana bahagia, itu terkait dengan harta. Contohnya salat jana bahagia. Kata Subhanahu wa taala, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaian yang paling bagus kalau masuk masjid atau ibadah pada Subhanahu wa taala. Itu butuh harta yang bahagia. Apalagi membangun masjid. Ya, seperti masjid kita yang sangat mewah indah megah ini. Itu butuh investasi uang yang banyak biar bahagia. Sehingga dalam keadaan fikih ya, mayatim wajibin labi bahwa wajib. Apa yang menjadi syarat terpenuhi suatu kewajiban, maka syarat itu jadi wajib itu kita tegakkan. Karena harta dibutuhkan untuk menegakkan agama yang bahagia, menegakkan tempat ibadah, menegakkan zakat, menegakkan jihad fisabilillah, menegakkan agama yang bahagia, umroh, haji dan sebagainya, membantu orang yang lemah. Semuanya butuh harta yang bahagia. Maka mencari harta yang bahagia yang halal dan harus banyak yang bahagia, itu harus menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Jadi manusia itu harus kaya, bukan harus miskin jadi bahagia. Bukan tawadhu dengan harta jadi bahagia. Karena harta dibutuhkan untuk bagaimana membangun agama kita ini. Bagaimana ibadah bisa terlaksana yang bagus dengan adanya kekayaan jadi bahagia. Maka kata Rasulullah, ni'mal mal lisoleh. Bahwa kalau harta dipakai oleh orang yang soleh, orang yang baik, akan memberikan nikmat kepada seluruh manusia. Dan sebenarnya kalau dikendalikan orang yang jahat, yang buruk, yang bahagia, maka itu akan dilakukan untuk merusak daripada kehidupan manusia. Terakhir kami terbatas karena tentu kita tidak terlalu panjang karena masih protokol kesehatan. Bahwa dalam Islam, dalam memperoleh harta kita harus berusaha keras, harus bekerja jadi bahagia. Kita tidak boleh mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Harus harta dicari jadi bahagia, harus ada usaha.
Wa itu dalam Al-Qur'an jelaskan fa iza qulitis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kau masyarakat ibadah salat bertebaran mencari kurnia Allah, mencari rezeki yang halal dan bahagia. Tidak boleh kita hanya sadar mengharapkan balas kasihan orang lain, mengharapkan hujan emas dari langit, tidak boleh. Harus ada ikhtiar, harus ada asbab kita lakukan untuk bisa mencari harta yang bahagia. Karena konsep Islam adalah al-yadul ulya, al-mihadus sufla yang bahagia. Bahwa tangan di atas, orang yang produktif, orang yang menghasilkan itu jauh lebih baik, lebih terhormat dibandingkan orang yang hanya sekedar mengharapkan belas kasihan yang bahagia. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa habadillah minal mu'mini fi kulli khair. Bahwa seorang mukmin yang kuat yang bahagia jauh lebih baik daripada orang mukmin tetapi lemah dan bahagia, termasuk dari sisi lemah ekonomi dan bahagia. Oleh itu sekali lagi kita harus bangkit. Bagaimana umat Islam harus berusaha keras membangun produktivitas. Kita harus menguasai ekonomi, menguasai keuangan yang bahagia, sehingga umat Islam bisa menjadi umat yang mandiri, yang bisa membangun agamanya dan bisa memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia. Bukan saja tentu kepada umat Islam saja, tapi juga seluruh umat manusia dengan adanya kemandirian dan kekayaan yang dikendalikan oleh kaum muslimin yang bahagia. Oleh itu Ramadan ini mari kita menjadikan sebagai momentum untuk bisa memperkuat ekonomi kita. Dengannya sedekah, ada zakat yang kita keluarkan yang bahagia, dan merupakan momentum di mana terbaik kita bersedekah adalah bulan Ramadan. Sebenarnya kata Rasulullah, afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Bahwa sebagian sedekah adalah sedekah bulan Ramadan. Sehingga insyaallah kita harapkan sesuatu momentum bulan Ramadan ini, di samping kita membangun daripada spiritual kita dengan ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, juga membangun kepedulian sesama kaum muslimin. Tapi juga kita harapkan bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh untuk bisa kebangkitan ekonomi umat Islam di masa akan datang. Demikian bila bisa bilang subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.